Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya El Prisnawatika Saragi akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Arni Karina SE MSIM. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa topik penting yang terbagi dalam dua bagian besar, yaitu bagian pertama, soal teori yang terbagi dari tiga, yaitu transaksi mata uang asing, transaksi forward dan swap, yang ketiga laporan keuangan intern. Bagian kedua adalah soal kasus hitungan. Terbagi menjadi dua soal. Yang pertama adalah Lincoln International, yang kedua adalah PYL and So Company. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu translasi. Translasi adalah proses mengubah laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan atau mata uang fungsional perusahaan induk. Nah, analoginya begini ya. Bayangkan perusahaan kita di Indonesia punya anak perusahaan di London. Nah, anak perusahaan ini membuat laporan keuangan memakai pound sterling Inggris. Nah, supaya bisa digabungkan dengan laporan perusahaan induk di Indonesia, kita perlu ubah dulu ke rupiah. Nah, proses inilah yang disebut translasi. Tujuan translasi. Mengapa kita perlu melakukan translasi? Nah, ada beberapa 4 tujuan utama translasi, yaitu menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua, mengintegrasikan hasil operasi entitas anak ke dalam laporan induk. Yang ketiga, memberikan informasi keuangan yang konsisten. Yang keempat, memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Nah, untuk melakukan translasi, ada dua metode utama yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah metode kurs penutup atau current rate method, yaitu aset dan liabilitas yang ditranslasi dengan kurs pada tanggal neraca, ekuitas ditranslasi dengan kurs histori. Yang ketiga, laporan laba rugi ditranslasi dengan kurs rata-rata periode. Yang keempat, selisih translasi dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain atau OCI. Metode yang kedua adalah metode moneter dan non-moneter, yaitu terbagi menjadi tiga: post moneter, kurs penutup, post non-moneter, kurs historis. Yang ketiga adalah selisih laporan laba rugi. Soal yang kedua adalah transaksi forward dan swap. Transaksi forward atau kontrak berjangka adalah perjanjian atau kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing di masa depan dengan harga atau kurs yang sudah ditentukan dan disepakati pada hari itu juga. Ada beberapa karakteristik forward. Yang pertama adalah kontrak disesuaikan antar pihak. Yang kedua, tidak diperdagangkan di bursa. Yang ketiga, penyelesaian pada tanggal jatuh tempo. Yang keempat, digunakan untuk hygiene dan atau lindung nilai. Nah, bagaimana transaksi forward ini terjadi ya? Nah, saya akan mengilustrasikan transaksi. Nah, pada tanggal 1 November, perusahaan PT ABC mempunyai utang 100.000 USD yang akan dibayarkan di bulan 1 Januari 2026. Nah, masalahnya di sini adalah perusahaan khawatir nih nilai dolar akan naik dan lebih mahal. Nah, PT ABC akan membayar impor 100.000 USD pada tanggal 31 Januari. Kurs spotnya 15.500 USD. Kurs forward 3 bulan 15.700 USD. Nah, pada saat itu PT ABC membeli kontrak forward untuk mengunci kurs. Meskipun pada tanggal 31 Januari kurs spot aktual 16.000 USD, tapi perusahaan sudah pasti akan membayar 1.550 juta USD. Meskipun nanti 1 Januari kurs spot menjadi 16.000, perusahaan tetap bayar 15.500 sesuai kontrak. Jadi, introspeksi dari resiko kenaikan kurs. Selanjutnya adalah transaksi swap atau pertukaran. Nah, apa itu transaksi swap? Swap adalah pertukaran mata uang antar dua pihak dengan kesepakatan untuk menukarnya kembali di masa depan dengan kurs yang sudah ditentukan. Jenis-jenis swap itu yang pertama adalah current swap, pertukaran pokok dan bunga, perbedaan mata uang, yang ketiga periode jangka panjang. Yang kedua jenisnya adalah interest rate swap, pertukaran bunga saja, mata uang sama, fixed price floating rate. Nah, eh, saya akan memberikan contoh bagaimana transaksi swap ini terjadi. Nah, di sini saya memberikan contoh pihak yang terlibat, misal perusahaan A di Indonesia memiliki pinjaman USD ingin rupiah, yang kedua perusahaan B Amerika memiliki pinjaman IDR ingin USD.
Nah, pada tahap awal yaitu eh, perusahaan A di Indonesia perlu USD, sementara perusahaan B di Amerika perlu IDR. Mereka sepakat untuk melakukan pertukaran USD 1 juta dengan IDR 15 miliar, kurs 1 USD IDR 15.000. Yang kedua adalah selama periode. Selama periode swap, perusahaan A memakai USD untuk operasional, sementara perusahaan B memakai IDR untuk operasional. Bisa per 6 bulan, 1 tahun, atau lebih sesuai dengan kesepakatan mereka. Yang ketiga adalah akhir kontrak. Di akhir kontrak ini, di akhir periode mereka menukar balik dengan kurs yang sudah disepakati di awal. Misalnya tetap 1 USD adalah 15.000 IDR. Tidak diperduli kurs pasar saat itu berapa. Nah, manfaatnya kedua pihak mendapat mata uang yang diinginkan dan mengurangi risiko kurs. Perbandingan forward dan swap adalah ada beberapa aspek, yaitu jangka waktu, transaksi, tujuan, kompleksitas, dan pokok pinjaman. Sementara forward dalam jangka waktu pendek 1 sampai 12 bulan, sementara swap panjang 1 sampai 30 tahun. Melalui aspek transaksi, yaitu forward itu hanya 1 kali, swap berkala dan bertahap. Aspek tujuan, forward high transaksi spesifik, sementara swap high exposure jangka panjang. Melalui aspek kompleksitas, yaitu forward sederhana, kalau swap itu lebih kompleks. Aspek pokok pinjaman, forward tidak ditukar, sementara swap ditukar di awal dan di akhir. Soal yang ketiga adalah laporan keuangan intern. Laporan keuangan intern adalah laporan keuangan yang diterbitkan untuk periode lebih pendek dari 1 tahun, biasanya triwulanan atau semesteran, yang mempunyai beberapa tujuan. Laporan intern yaitu memberikan informasi keuangan yang lebih tepat waktu, membantu penggunaan membuat keputusan ekonomi, memenuhi masyarakat regulasi atau OJK untuk emiten, yang selanjutnya meningkatkan transparansi perusahaan. Laporan intern menurut PSAK nomor 3, yaitu komponen laporan intern minimum ada 5, yaitu laporan posisi keuangan ringkas, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas, laporan perubahan ekuitas ringkas, laporan arus kas ringkas, catatan atas laporan keuangan pilihan. Prinsip pengukurannya menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan laporan keuangan tahunan. Pengakuan dan pengukuran dilakukan secara kumulatif dari awal tahun buku. Ada ketentuan-ketentuan penting PSAK 3, yaitu ada 3. Yang pertama, periode pelaporan. Periode pelaporan ini adalah entitas bebas menentukan periode intern, bulan, triwulan, atau semesteran. Yang kedua, harus konsisten setiap periode. Ketentuan yang kedua adalah materialitas. Dinilai berdasarkan data keuangan periode intern, bukan berdasarkan estimasi tahunan. Ketentuan yang ketiga adalah pengungkapan. Ada 4 pengungkapannya, yaitu penjelasan peristiwa dan transaksi signifikan. Yang kedua, informasi segmen atau jika sebelumnya dilaporkan. Yang ketiga, perubahan estimasi. Yang keempat, penerbitan pembelian kembali dan pembayaran kembali sekuritas. Ketentuan OJK untuk perusahaan emiten, yaitu melalui peraturan OJK nomor 29 tahun 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Ketentuan periode penyusunan yaitu ada 2, laporan keuangan triwulan, di mana laporan keuangan triwulan ini terbagi menjadi 3 periode, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Penyampaian paling lambat 30 hari setelah periode berakhir, dan tidak wajib diaudit atau review. Laporan keuangan tahunan adalah menyampaikan paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir, dan wajib diaudit oleh akuntan publik terdaftar atau OJK. Ketentuan OJK yaitu ada beberapa sanksi keterlambatan, yaitu yang pertama peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini ada yang pertama, dan yang kedua, dan yang ketiga, yang dimana dikenakan denda 50 juta sampai 500 juta. Suspensinya perdagangan efek dan pembekuan kegiatan usaha. Nah, di sini ada catatan penting, yaitu laporan harus dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan yang kedua disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik OJK, yang ketiga dapat diakses publik melalui website perusahaan, yang keempat harus ditandatangani oleh direksi dan memuat tanggung jawab mereka. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan yang pertama adalah translasi mata uang asing, yaitu proses konversi laporan keuangan dengan metode tertentu menghasilkan selisih translasi yang dilaporkan di OC atau laba rugi.
Yang kedua adalah forward dan swap. Di sini instrumen derivatif untuk hedging risiko kurs. Forward untuk jangka pendek atau transaksi spesifik, sementara swap untuk eksposur jangka panjang. Dan yang ketiga adalah laporan intern. Eh, Kesimpulannya adalah diatur PSAK ketiga dengan prinsip konsistensi. Emiten wajib menyampaikan laporan triwulan dalam waktu 30 hari dan tahunan dalam waktu 90 hari sesuai aturan OJK. Baik, soal pertama, bagian pertama sudah selesai saya jawab. Lanjut ke soal bagian kedua, yaitu adalah soal kasus. Pada soal perhitungan ini, yang soal pertama adalah Lincoln International, yang dimana saya akan menjawab dan menjelaskan tentang net exchange, gain or loss, balance sheet amount, journal entries collection 2012, journal entries settlement 2012. Soal yang kedua adalah PYL and So Company, yang dimana akan menjawab translation worksheet. Yang kedua, journey entries and PYL's books. Yang ketiga, translation gen loss computation. Nah, di sini informasi yang didapat adalah account receivable book value kurs pada saat itu adalah $28.500 dalam 20.000 Swedish krona, yaitu tercatat $11.800 dalam 25.000 British pounds, tercatat 41 dolar, yang dimana totalnya adalah 81.300. Account payable atau yaitu utang dalam USD-nya adalah $6.850, utang dalam 10.000 kandidat Canadian dollars tercatat $7.600, tercatat utang dalam British pounds yaitu 15.000, 28 tercatat 24.450 dolar, yang dimana totalnya adalah $38.900. Kurs spot per 31 Desember 2012 adalah Swedish krona 0,66 dolar per krona, British pound 1.065 per pound dolar, Canadian dollars adalah 0,70 per Kanadian. Kita akan menjawab tentang net exchange gain loss. Yang pertama yaitu US dollar tercatat di book value 28.500 dolar, di balance sheet 28.500 dolar. Nah, pada saat itu nilai baru 20.000 dikali 0,66 yaitu 13.200 yang dicatat di balance sheet. Nilai yang tercatat yaitu 11.800 pada book value, yang dimana gain sebesar 1.400. Nah, pada pounds jumlah 25.000 dikali 1,65 dolar yang tercatat yaitu 41.000, di balance sheet yaitu 41.250, maka gain 250. Total account receivable yaitu gain sebesar 1.650. Nah, selanjutnya adalah account payable. Account payable yaitu 10.000 Kanada dikali 0,70 yang tercatat 7.600, balance sheet yaitu 7.000, maka gain sebesar 600 dolar. 15.000 dikali 1,65 dolar tercatat di book value sebesar 24.450 dolar, di balance sheet 24.750 dolar, maka loss 300. Total account payable-nya yaitu 300 dolar. Maka net exchange-nya adalah gain. Jadi Lincoln melaporkan exchange gain sebesar 1.950 dalam laporan laba rugi pada tahun 2012. Balance sheet amount Desember 31 Desember 2011, balance sheet-nya adalah US dollar 28.500, Swedish krona 13.000,
$200, British Pound 41.250, maka total account receivable-nya adalah $82.950. Sementara account payable yaitu US dollar $6.850, Canadian dollars yaitu 7.000, British pounds yaitu 24.750, maka total account payable-nya adalah $38.600. Saya akan menjawab Collection of Receivable 2012 yaitu Journal Entries for Collection in 2012 yaitu case di debit 28.500, account receivable di kredit 28.500. Cash yaitu sebanyak 20.000 dikali 0,67 yaitu di debit 13.400, account receivable yang tercatat krona adalah di kredit 13.200, maka exchange gain-nya di kredit sebanyak 200 dolar, yang dimana perhitungannya yaitu cash receipt 20.000 dikali 0,67 sama dengan 13.400, maka itu yang tercatat di debit. Book value yaitu 13.200, exchange gain 13.400 dikurang 13.200, maka gainnya 200 dolar. Jurnal yang ketiga adalah collection of 25.000 British Pound yang dimana 1,67 dolar rate. Cash tercatat di debit 40.750, exchange loss dicatat di debit $500, account receivable dalam bonus 41.250 dolar, yang dimana uh, perhitungannya adalah cash receipt 25.000 dikali 1,63 yaitu 40.750 dolar, book value-nya sebanyak 41.250 dolar, maka exchange loss-nya 41.250 dikurang 40.750 sebanyak $500. Selanjutnya adalah settlement of payable, yang dimana jurnalnya di sini adalah yang pertama jurnal payment of US dollar payable. Account payable tercatat di debit 6.850 dolar, cash di kredit 6.850 dolar. Yang ketiga adalah payment of 10.000 Canadian dollars, account payable yaitu 7.000 dolar, exchange loss 100 dolar, cash 10.000 dikali 0,71 dolar yaitu tercatat di kredit 7.100 dolar. Untuk jurnal yang ketiga adalah payment of 15.000 British Pound yaitu account payable pounds, dicatat di debit 24.750, cash 15.000 dikali 1,62 dolar dicatat di kredit yaitu 24.300 dolar, exchange gain yaitu 450 dolar, yang dimana perhitungannya yaitu case paid 15.000 dikali 1,62 terdapat 24.300, box value 24.750 yang dicatat di debit, exchange gain 24.750 dikurang 24.300, maka uh, terdapat 450 dolar. Nah, maka di sini kesimpulan soal nomor 1 yaitu ini adalah contoh klasik bagaimana perubahan nilai tukar mata uang asing mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, yang dimana setiap akhir periode kita harus menyelesaikan aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan kurs terkini. Nah, soal nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah PYL Enso Company, yang dimana data akuisisi per Januari 2011 yaitu purchase price yaitu 800.000 dolar, exchange rate 1,60 dolar, capital stock 400.000, retain earning yaitu 100.000, total equity 500.000 sama dengan 800.000 dolar, function current British pound atau GBP, yang dimana per Januari 2011 sebanyak 1,60 dolar, average rate-nya 1,63 dolar, dividen rate-nya 1,62 dolar pada Desember 31
2011 yaitu 1,65 dolar. Nah, di sini karena functional current adalah British pound, kita menggunakan metode translasi current rate method untuk mengkonversi laporan keuangan ke USD. Translation worksheet yaitu yang tercatat di debit yaitu cash dalam British pound adalah 20.000, di mana rate-nya 1,65, yang tercatat di US dollar yaitu 33.000 US dollar. Account receivable net-nya tercatat di British pound 70.000, rate-nya 1,65, maka tercatat di US dollar 115.500. Inventories di British pound 50.000, di rate 1,65, maka tercatat di US dollar 82.500. Equipment sebesar 800.000 di British pound, di rate-nya 1,65, maka tercatat US dollar 1.1.320.000. Cost of sale-nya 350.000, rate-nya 1,63, maka tercatat di US dollar adalah 570.500. Depreciation expense 80.000 di British pound, di rate-nya 1,63, maka di US dollar 130.400. Operating expense tercatat di British pound 100.000, di rate 1,63, maka tercatat di US dollar 163 dolar. Dividen 30.000 di British pound, maka di rate 1,62, tercatat di US dollar 48.600. Total di debit di British pound adalah 1.500.000 pound British pound, tercatat di US dollar 2.463.500. Eh, yang kedua adalah translation worksheet yang tercatat di kredit. Yang tercatat di kredit adalah accumulation depreciation di British pound tercatat 330.000, di rate 1,65, maka tercatat di US dollar itu 544.500. Akun payable-nya tercatat di British pound 70.000, di rate 1,65, maka tercatat di US dollar 115.500. Capital stock-nya tercatat di British pound 400.000, rate-nya 1,60, US dollar tercatat 640.000. Retained earning-nya dalam beginning yaitu 100.000, tercatat di British pound 1,60 tercatat di rate, maka di US dollar tercatat 160.000. Sales di British pound tercatat 600.000, rate 1,63, maka tercatat di US dollar 978.000. Maka equipment adjustment from translation yaitu 25.500. Total kredit yaitu di British pound sebanyak 1.500.000, maka di US dollar 2.463.500. Nah, analisis translation gain-nya itu equity adjustment from translation sebesar 25.500 merupakan translation gain karena British pound menguat dari 1,60 menjadi 1,65 selama tahun 2011. Gain ini akan diakui sebagai other comprehensive income atau OC dan tidak mempengaruhi net income. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2 yaitu journal entries on PYL books. Yang dimana yang pertama investment info dicatat di debit sebanyak 800.000 dolar, cash di kredit 800.000 dolar. Yang dimana PYL membeli 100% saham seharga 800.000 dolar. Yang kedua adalah jurnal dividen dari stock, yang dimana tercatat cash 30.000 dikali 30.000 dikali 1,62, maka tercatat 48.600 di debit. Investment info 48.600 di kredit. Nah, income from show yang dimana sales terdapat 978.000,
less cost of sales 570.500, less depreciation 134.400, less operation expense 163.000, yang dimana net income-nya sebanyak 114.100 dolar. Yang tercatat investment info di debit 114.100, income from source di kredit 114.100. Jurnal translation adjustment yaitu investment info dicatat di debit 25.500 dolar, equity adjustment from translation sebanyak 25.500 dicatat di kredit. Investment saldo balance pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu initial investment per Januari 1 Januari 800.000, less dividend yaitu 48.600, add income from so 14.100, add equity adjustment 25.500. Maka investment info per Desember yaitu 891.000 dolar. Nah, perhitungan yang selanjutnya adalah direct computation of translation gain or loss. Nah, di sini adalah perhitungan langsung translation gain or loss, yang dimana ini melakukan metode langsung yaitu translation adjustment dihitung dari perubahan net asset dalam functional currently dikalikan perubahan kurs. Nah, dari mana mendapatkan net asset ya? Net asset ini yaitu capital stock ditambah return earning yaitu 400.000 ditambah 100.000 maka terdapat 500.000 yang dimana dicatat di British Pound. Nah, pada tanggal 31 Desember net asset yaitu sama dengan capital stock ditambah return earning awal ditambah net income dikurang dividen, maka hasilnya adalah 540.000 British Pound, yang dimana tercatat di 31 Desember net asset yang dicatat di US dollar yaitu 865.500. Baik, saya sudah selesai menjelaskan soal ujian akuntansi keuangan lanjutan 2. Terima kasih. Eh, ada beberapa rangkuman pembahasan yaitu yang pertama tadi translasi mata uang asing, yaitu kita pelajari definisi, tujuan, dan 2 metode translasi. Yang kedua adalah transaksi forward dan swap, yang dimana instrumen hygiene untuk protection risiko nilai tukar. Yang ketiga adalah laporan keuangan intern, yaitu ketentuan PSAK 3 dan regulasi OJK untuk emiten. Nah, bagian hitungan, yang pertama adalah Lincoln International. Kita harus hitung exchange gain or loss, adjust balance sheet, dan membuat jurnal untuk transaksi mata uang asing. Yang kedua adalah PYL and So Company. Kita buat translation worksheet, jurnal investment, dan hitungan translation gain. Nah, saya berharap presentasi ini dapat membantu memahami materi akuntansi keuangan lanjutan 2, khususnya transaksi dan translasi mata uang asing. Terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.